Hidup Aryo terasa lengkap manakala ia menikahi gadis pujaannya di tahun 2002 silam. Kala itu, Aryo mengingatnya sebagai masa terindah dalam hidupnya, sekaligus masa penuh cobaan. Karena menyunting anak gadis orang tentulah tak semudah dibayangkan. Banyak hal dipertimbangkan termasuk soal karirnya. Aryo diminta menyelesaikan kuliahnya sebelum naik pelaminan. Dan ketika hal itu ia penuhi, maka bertaburlah semua bahagia itu. Termasuk kebahagiaan dikala menerima perbedaan antara dirinya dan pujaan hati. Perbedaan antara kita gitu. Cuma kalau misalnya perbedaan antara waktu pacaran sampai menikah, pastinya setiap hari kita hidup pasti kita berubah. Dan pastinya kita maunya menujunya ke arah kebaikan ya, dari kita Pasti. pacaran terus kita mulai berdua, setiap hari berdua, bangun tidur ada dia, ada aku gitu, sampai akhirnya kita punya anak satu, punya anak dua, punya anak tiga, anak yang makin besar. Itu pasti membuat perubahan dalam hidup kita gitu, dan setiap hari kita menjalankan hidup kita itu kita belajar. Kita belajar terus gimana cara ngadepin anak, gimana cara kita satu sama lainnya menyesuaikan diri. Kan ada perbedaan ini, pasti ada penyesuaian lagi gitu. Kehadiran buah hati dalam rumah tangganya membuat Aryo dan sang istri makin berbahagia, bahkan berlipat-lipat rasanya. Tak terasa, 3 anak telah hadir meramaikan rumah tangga mereka. Dengan ragam dan rona sifat yang berbeda, para buah hati ini tanpa sadar telah memberi Aryo semangat berlipat-lipat. Ibarat buku, maka ketiga buah hati ini tak pernah habis memberi makna pengetahuan buat mereka. Kira anak pertama kita namanya Kira Wahab. Kira lahir tanggal 13 November 2002. Langsung tuh. Langsung Jebret. Kira anaknya gimana ya Kak ya? Kira anaknya gimana sih? Kira introvert. Dia introvert dan dia unik dia. Dia nggak suka ngomong kalau dia merasa nggak perlu, tapi dia bisa. Bahkan ada yang perlu juga disimpan nama dia. Tapi dia bisa menuangkan itu semua dalam media yang lain gitu, misalnya nulis atau apa gitu. Terus dia juga bisa, pokoknya sosok yang paling tepat untuk anak tertua emang si Kai ini. Iya. Gitu. Terus jiwa seninya juga sangat kuat. Anak kedua kita namanya Jamie Wahab, lahirnya 9 Mei 2006. Nah, ini ekstrovert. Nah, ini ekstrovert luar biasa, pencinta binatang luar biasa juga. Terus sosialisasinya sangat bagus. Jadi kombinasi yang tepat tuh antara Kira sama Jamie main bareng tuh kombinasi yang tepat. Terus anak ketiga kita namanya Sabin Wahab, lahirnya tanggal 26 Agustus 2007, setahun setelah Jamie lahir, Sabin lahir. Sabin ini karakternya dia bontot banget deh pokoknya. Itu buat kita anugerah ya. Maksudnya gini, kita bisa dipercaya sama Allah punya anak 3 gitu, alhamdulillah banget gitu. Dan bagi kita sendiri, mereka tuh penyemangat. Mereka semuanya lah, hidup kita tuh untuk anak, untuk siapa lagi gitu sekarang. Kalau aku nganggap anak itu adalah surganya dunia gitu loh. Jadi di situ nggak ada, istilahnya sangat natural kan, sangat alami mereka kan. Nggak ada kebohongan, nggak ada kemunafikan. Ketika kita keluar rumah tuh kayaknya udah banyak banget terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Cuman kita balik ke anak itu, itu benar-benar udah pure banget. Bener. Tumbuh kembang si buah hati dinikmati Aryo sebagai lompatan dalam hidupnya. Layaknya seorang ayah, ia pun memberi marka pada ketiga anaknya untuk tidak melangkah ke hal-hal yang tidak disukai. Ketika darah dagingnya ini mencintai dunia seni, maka Aryo pun dengan segenap hati dan keikhlasan menerima semuanya. Aryo memberi kebebasan buat mereka, namun Aryo juga memberi batasan agar tidak melenceng dari alur norma yang ada. Tetap harus ada aturan sih, ada aturan ya, tetap harus ada aturan, dan itu sesuai dengan apa yang kita udah ngomongin orang tua gitu. Jadi intinya sih kita ingin mendidik anak itu secara baik. Maksudnya kalau seandainya emang ada dari orang tua itu ada yang kita ambil dan
nggak semuanya mungkin kita bisa ambil karena kan zamannya beda ya. Zamannya beda. Mungkin kita bisa combine lah. Heeh. Kita combine, tapi itu sesuai dengan apa yang kita omongin yang akhirnya bisa jadi satu solusi, akhirnya kita bisa sampaikan ke anak itu sendiri. Jangan sampai penyampaiannya ke anak itu sangat berbeda antara ayah dan ibu bundanya gitu, intinya seperti itu. Kita berduanya tuh harus sama. Oke, sevisi. solusinya apa? Kita kasih tahu ke anak gitu. Kadang-kadang kalau kita bandel suka galak, tapi kalau enggak sih enggak. Ketika batang usia mulai meninggi, disinilah Aryo menyadari betapa wanita yang ia nikahi adalah wanita yang sebenar-benarnya hadir untuknya. Biarlah beribu kelebat pesona wanita hilir mudik di depannya, biarkan pula daya tarik dunia entertainment menerpanya. Tapi buat Aryo, sang istrilah wanita yang paling ia cintai sepanjang hidup dan sepanjang hayat. Kalau Mila ini adalah orang yang tulus, ikhlas, dan penuh kejutan. Ini emang kejutannya tuh suka macem-macem dan dia suka pikiran. Kadang-kadang aku yang nggak kepikiran sama dia gitu loh. Ya dalam hal apapun gitu loh, dalam hal apapun. Ya, contoh kecilnya dalam hal dia ngasih kado ulang tahun atau ngasih surprise di ulang tahun lah. Itu banyak banget dia ngasih kejutan dan banyak lagi. Cuman ya itu seperti aku bilang, dia orangnya full, emang bisa dia kayak gitu-gituan gitu. Ya kita sih ya semoga dia sukses di karirnya, terus bahagia untuk selalu bahagia dengan keluarganya, langgeng dengan istrinya dan rukun selalu. Dan insya Allah anak-anaknya semuanya menjadi orang yang dibanggakan oleh orang tuanya dan kita semua lah, dan negara juga. Sama aja sih ya, pokoknya yang terbaik, pokoknya sukses, terus rukun sama keluarga, terus tetap rukun juga sama keluarga besar gitu kan. Dan ya semuanya yang terbaik buat Aryo. Kepingin juga pengen jadi sutradara gitu loh. Pengen juga, maksudnya pengen punya karya karena selama ini banyak banget seperti film-film istilahnya mungkin film musikal atau film rock and roll yang bener-bener yang selama kita bikin di musik doang dengan suara doang, pengen visualnya ada gitu loh.